Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Minggu kemarin kita tidak Zoom karena Ustadz ada halangan dan minggu kemarin kalian sudah Ustadz kasih video pembelajaran, materinya lari cepat. Kenapa? Itu tugasnya tidak perlu di video, tapi kalau kalian sudah terlanjur kirim video, tidak apa-apa. Yang penting kalian melakukan di rumahnya dan tahu cara-caranya, ya. Mulai dari startnya, posisi lari, sampai finishnya, ya. Nah, anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang atletik, ya. Atletik itu banyak cabang olahraganya. Ada lari, ada lompat, lempar, yang itu termasuk atletik. Jadi lari jarak jauh, lari jarak pendek, macam-macam lari. Waalaikumsalam. Ada juga lompat tinggi, lompat jauh, ada apa namanya lagi? Eh, pokoknya nomor-nomor lari atletik itu banyak sekali anak-anak. Jadi tolak peluru juga termasuk atletik. Lempar lembing, lempar cakram itu juga termasuk atletik. Nah, sekarang bisa diperhatikan di layar kalian. Sebentar, Ustadz share. Nah, bisa disimak di situ. Atletik sering kalian dengar. Kalian punya bukunya, dah? Siapa yang ngomong barusan? Adik kelas. Eh, Ustadz Haris masih ngajar PJOK kelas 6 ya. Untuk kelas 1 nanti jam 8. Oke? Oh, kelas 2. Ya, pokoknya nanti jam 8 ya. Baik anak-anak semuanya yang kakak kelas, kita lanjutkan. Bisa disimak Ustadz dengan baik ya. Jadi atletik yang sering kalian dengar, macam-macam atletik sudah kalian dengar dari kemarin-kemarinnya, sudah Ustadz sampaikan. Atletik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, yang artinya berlomba atau bertanding. Ya, atletik ini sudah dikenal sejak zaman purba, pada saat mereka mencari makan dan mempertahankan diri dari serangan binatang buas. Dengan kata lain, olahraga ini adalah olahraga olahraga tertua yang ada di dunia. Jadi atletik ini adalah olahraga tertua di dunia. Jadi sebelum ada olahraga-olahraga yang lain, atletik ini sudah ada pada saat sejak zaman purba dulu. Jadi atletik ini digunakan oleh orang-orang pada zaman saat itu untuk mencari makan dan mempertahankan diri dari binatang buas. Contohnya lari. Lari dikejar macan, lari kan? Lompat tinggi, misalkan dikejar macan juga, lompat tinggi. Kalau macan kan nggak bisa lompat. Nah, itu ya. Nah, kenapa? Iya dah, tapi kan nggak bisa tinggi. Misalkan kamu melompat ke atas tembok yang tingginya 4 meter kan macannya nggak bisa melewati 4 meter. Nah, sampai sekarang atletik ini masih tetap diperlombakan di olimpiade, di cabang-cabang olahraga, di perlombaan-perlombaan olahraga. Atletik ini tetap dilombakan mulai dari Porprov. Porprov itu pagelaran olahraga tingkat provinsi. Setelah itu PON, Pekan Olahraga Nasional, yang tingkat nasional, yang tingkat ASEAN ada Asian Games, yang tingkat Asia ada Asia Games, yang tingkat internasional ada olimpiade. Nah, atletik ini tetap diperlombakan.
Karena atletik ini termasuk olahraga yang paling tua, yang paling tertua. Nah, pada Olimpiade kuno tahun 776 Masehi sebelum Masehi di Yunani pun sebagian besar melombakan kejuaraan atletik. Jadi sebelum Masehi 776 tahun 776 sebelum Masehi, kejuaraan atletik ini sudah dilombakan. Nah, pada tanggal 17 Juli tahun 1912 dibentuklah Organisasi Internasional Atletik yang disebut dengan IAAF, International Amateur Athletic Federation hingga sekarang. Nah, kalau di Indonesia, atletik ini induk organisasinya adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Jadi, kalau induk organisasi olahraga atletik dunia itu adalah IAAF, kalau di Indonesia PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ya, itu sejarah singkat tentang atletik. Kita lanjut sekarang. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar lari cepat atau lari sprint. Nomor-nomornya sudah Ustadz kasih tahu kemarin, mulai dari 60 meter, 100 meter, 200 meter. Nah, selain lari atletik, selain lari cepat, dalam cabang olahraga atletik ini juga ada yang namanya lari estafet. Sudah ada yang pernah tahu? Lari estafet itu apa? Ya, lari estafet itu sama seperti lari bersambung. Jadi nanti akan bersambung larinya. Maksudnya bersambung seperti apa? Maksudnya lari estafet seperti apa? Yuk, kita dengarkan Ustadz baik-baik ya. Simak penjelasan Ustadz baik-baik di sini. Lari estafet atau lari sambung ini merupakan lari dalam cabang atletik. Lari ini adalah lari bergu. Nah, berbeda sama cabang-cabang olahraga atletik yang lain, biasanya cabang-cabang olahraga atletik yang lain itu perseorangan. Perseorangan, sendirian. Misalkan lompat tinggi, nah kan sendirian. Tolak peluru, hasilnya sendirian itu sudah. Perseorangan. Lari cepat, ini perseorangan. Lompat jauh perseorangan. Nah, lari estafet ini berbeda sama cabang olahraga atletik yang lain, yaitu ini cabang olahraga bergu. Jadi lari estafet ini bisa dimainkan atau bisa dilakukan dengan cara bergu. Namanya juga estafet, bersambung kan? Nah, biasanya satu regu itu terisi dari 4 orang. Ini yang apa namanya? Yang resmi ya, yang resmi secara resmi. Perlombaan atletik ini satu regu ada 4 orang. Nah, nanti ketika Ustadz biasanya di sekolah, Ustadz melihat jumlah siswanya. Biasanya kalau siswanya terlalu sedikit atau terlalu banyak, biasanya Ustadz jadikan 3, satu regu ada 3 orang. Nah, kalau secara resminya lari estafet ini ada 4 orang pemain atau 4 orang pelari. Ya. Nanti lari estafet ini bersambung atau bergantian membawa tongkat estafet dari garis start menuju garis finish. Jadi lari estafet ini membawa tongkat anak-anak. Membawa tongkat yang dibawa dari garis start sampai garis finish. Di mana dari garis start sampai garis finish itu ada 4 orang pelari. Jadi ini jauh. Nomor larinya ada 4 kali 100 meter, berarti semuanya 400 kan? 4 kali 100, 400. Dibagi 4. Berarti satu pelari itu bisa berlari sekitar 100 meter. Jadi misalkan ada 4. Di sini ada Billy yang pertama, pelari pertama Billy. Pelari kedua Gary. Pelari ketiga di sini ada Sakif. Pelari keempat ada Arka. Nah, ini sudah ada di posisinya masing-masing. Nanti Ustadz kasih tahu gambar lapangannya juga ya. Jadi ini ada di posisi masing-masing sudah. 4 anak ini tadi. Billy,
Gary, Sakif, Arka. Nah, pelari pertama Billy. Billy yang membawa tongkat pertama dari garis start. Dari garis start Billy sudah membawa tongkat. Nah, pelari yang 3 ini sudah ada di tempatnya masing-masing. Nanti Ustadz sambil perlihatkan lapangannya. Nah, setelah itu Gary siapa namanya? Yang pertama Billy. Billy setelah wasitnya meniupkan peluit atau menembakkan pistol ke udara, start. Nah, Billy ini membawa tongkatnya sampai lari 100 meter. Kalau cabang nomor lombanya 4 kali 100 meter. Jadi lari 100 meter sampai 100 meter, tongkat ini diumpan atau disambungkan atau dikasihkan ke pelari kedua tadi ada Mas Gary. Nah, diterima sama Gary. Gary sebagai pelari kedua, lari Gary melanjutkan tadi membawa tongkat tadi, sedangkan Billy berhenti sudah. Selesai tugasnya Billy selesai karena tongkatnya sudah dikasihkan Gary. Nah, Gary yang megang tongkat lari terus sampai 100 meter karena nomornya 4 kali 100 meter. 100 meter lari. Setelah itu menemui Sakif. Sakif kan pelari ketiga tadi. Nah, tongkatnya dikasihkan ke Sakif. Gary sudah selesai. Sekarang yang lari adalah Sakif. Nah, Sakif lari lagi 100 meter. Baru sampai ke pelari keempat yaitu tadi ada Arka. Nah, tongkatnya diberikan ke Arka. Setelah itu Arka lari membawa tongkatnya sampai garis finish. Nah, itulah yang dinamakan lari estafet atau lari bersambung. Jadi bersambung membawa tongkatnya. Membawa tongkat dari start sampai finish dibawa oleh 4 orang larinya secara bergantian. Nah, dalam catatan sejarah Olimpiade modern, perlombaan lari estafet pertama kali diselenggarakan pada Olimpiade kelima di Stockholm, yaitu tahun 1912. Jarak yang dilombakan lari ini adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Jadi ada 2 nomor anak-anak. Yang pertama 4 kali 100 meter berarti setiap orangnya, setiap pelarinya itu berlari sepanjang 100 meter. Dan yang 4 kali 400 meter berarti setiap pelari itu berlari 400 meter. Gitu ya. Jadi ada 2 nomor, 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, keberhasilan suatu regu estafet sangat ditentukan oleh kelancaran pergantian tongkat regu. Dengan pelari cepat dipastikan dapat memenangkan permainan. Nah, kunci dari olahraga ini adalah yang pertama adalah kecepatan lari para pelarinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergantian tongkat, kelancaran pergantian tongkat. Nah, kalau ketika pergantian tongkat itu lancar, tidak ada kendala, otomatis kan waktunya tidak menambah waktu. Apalagi larinya cepat. Nah, itu bisa membuat tim itu atau regu itu bisa menjadi juara. Baik, selanjutnya adalah dalam lari estafet ini ada beberapa teknik. Yang pertama sama seperti olahraga yang lain adalah start. Lari estafet diawali dengan start, yakni awalan dalam lari. Pelari pertama menggunakan start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Jadi yang menggunakan start jongkok itu hanya pelari pertama. Kalau tadi Ustadz contohkan itu adalah Billy. Jadi Billy menggunakan start jongkok. Sedangkan 3 temennya, Gary, Sakif, sama Arka, itu menggunakan start melayang. Jadi tidak perlu jongkok lagi. Nah, nih langkah-langkah dalam melakukan start lari estafet. Yang pertama adalah pelari pertama menggunakan start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Start dilakukan pada garis start 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Jadi posisi startnya adalah jaraknya 100 meter kalau 4 kali 100. Ya, paham ya? Jadi kalau nomor lombanya 4 kali 100 meter,
berarti jarak startnya itu antara pelari pertama dan pelari kedua itu 100 meter, pelari kedua dan ketiga itu 100 meter, ketiga dan keempat itu 100 meter, keempat dan sampai finish itu 100 meter. Jadi jaraknya per 100 meter. Kalau yang dilombakan 4 kali 100. Kalau yang dilombakan 4 kali 400, ya tinggal ditambah aja. Pelari pertama, kedua 400 meter dan seterusnya. Itu ya. Yang kedua adalah lintasan dan jalur lari. Lintasan dan jalur lari berbentuk oval. Oval ini lingkaran ya, tapi tidak terlalu melingkar. Lingkaran tapi tidak terlalu melingkar, itu oval. Setiap regu memiliki lintasan masing-masing dan tiap regu tidak boleh merubah lintasan saat lari. Secara rinci lintasan adalah sebagai berikut. Jadi nanti setiap regu itu ada lintasannya sendiri. Kalau di Olimpiade itu di stadion, kayak stadionnya sepak bola, jadi di lapangan larinya itu sudah ada garisnya, ada lintasan larinya. Jadi yang di garis pertama tidak boleh ke garis kedua. Begitupun sebaliknya, yang kedua, regu kedua di lintasan nomor 2 tidak boleh masuk ke lintasan yang nomor 1. Ya, ini gambarnya seperti ini anak-anak. Lintasannya gambarnya seperti itu. Jadi ada lintasan, ada berapa lintasan itu? Nah, ini seperti ini. Misalkan pelari pertama kan startnya di sini. Saya sebentar, Ustadz garis-garis ya. Garis startnya di sini. Ini nomor larinya 4 kali 100 meter. Jadi Billy tadi itu dari sini ya, anak. Nah, Billy dari sini membawa tongkat. Di sini nih Gary. Nah, jaraknya ini 100 meter. 100, ya. Nah, dari Gary ke Sakif sampai sini, ini juga 100 meter. Sampai mana ini? Sampai sini ya? Sampai sini. Ini juga 100 meter. 100. Nah, dari Gary ke Sakif, sama namanya? Dari Gary ke Arka itu juga 100 meter. Dan Arka ke finish lagi itu juga 100 meter. Jadi jaraknya seperti itu. Cara berlarinya sama seperti lari-lari yang lain. Larinya harus cepat. Ya. Nah, selanjutnya, bentar Ustadz hapus coretannya juga. Yang kedua adalah tongkat lari sambung. Tongkat lari sambung atau lari estafet ini terbuat dari kayu, plastik, ataupun bahan lain yang keras. Jadi, tongkatnya ini bisa digunakan, bisa digunakan bisa dari kayu, bisa dari besi, bisa dari plastik, asal tidak dari makanan. Kalau makanan tidak jadi dibawa, dimakan nanti sama Gary. Ya. Bisa dari kayu, plastik, ataupun bahan yang lain yang keras. Kemudian tongkat dicat dengan dua warna yang berbeda. Jadi tongkatnya dicat dua warna yang berbeda, misalkan merah putih. Ketika pelari pertama megang yang merah, berarti pegang yang kedua, pelari kedua harus pegang yang putih. Paham? Tongkat itu dibagi dua, bukan dibagi dua, dicat dengan dua warna. Merah sama putih misalnya, merah sama putih. Nah, pelari pertama itu memegang yang merah, berarti pelari kedua nanti megangnya yang putih, ya. Setelah itu lanjut, tongkat harus dibawa selama lomba. Tongkat harus dibawa selama lomba. Ya, harus memang. Kalau tidak bawa tongkat bukan lari estafet namanya. Selanjutnya, bila tongkat terjatuh harus diambil lagi. Jadi kalau tongkatnya ketika mau diumpankan itu terjatuh, harus diambil lagi, tidak boleh lari. Tidak boleh dilanjutkan larinya, karena sampai finish tongkat itu harus dibawa. Ya. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya adalah tongkat disampaikan kepada pelari berikutnya di dalam daerah pergantian tongkat. Nah, ini gambar tongkatnya anak-anak. Jadi ada dua warna. Ya, ini gambar tongkatnya ini. Ini gambar tongkatnya ini ya. Ada merah, ada putih misalkan. Nah, tongkat disampaikan pada pelari berikutnya di dalam daerah pergantian. Dalam lintasan itu ada daerah pergantian namanya. Jadi di daerah pergantian itu kalian bisa mengumpan atau memberikan tongkatnya kepada pelari selanjutnya. Tidak boleh di sembarang tempat. Ada tempat khusus, yaitu daerah pergantian. Selanjutnya, tongkat terbuat dari pipa dengan panjang 28 sampai 30 cm. Ini boleh dari pipa, boleh dari kayu, boleh dari plastik, terserah. Bentuknya seperti itu. Panjangnya 28 sampai 30 cm, kelilingnya itu 12 sampai 13 meter. Jadi tidak terlalu besar anak-anak semuanya. Diameternya sekitar itu 12 sampai 13 cm. Berat tidak boleh lebih dari 50 gram atau setengah on. Jadi jangan terlalu berat. Kalau berat itu nanti berat bawahnya. Bisa mengurangi kecepatan larinya. Baik, anak-anak, mungkin itu aja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kita lanjutkan minggu depan karena ini waktunya sudah habis. Ini sudah jam 8, Ustadz harus ngajar ke kelas yang lain. Jadi minggu depan setengah 8 itu karena waktu olahraga kalian hanya 30 menit dari setengah 8 sampai jam 8. Jadi jam setengah 8 itu sudah harus masuk semua, sudah harus join semuanya biar Ustadz tidak usah menunggu lagi, ya. Jadi setengah 8 sudah harus join semua, Ustadz langsung mulai. Oke? Jadi minggu depan seperti itu. Untuk tugas hari ini tidak ada tugas. Masih belum Ustadz kasih tugas, mungkin minggu depan baru Ustadz kasih tugasnya ya. Oh, dan Ustadz ingatkan sekali lagi untuk senam JSIT-nya jangan lupa sebentar lagi. Mungkin ada waktu jeda bisa kalian lakukan senam JSIT dulu. Minimal 1 minggu sekali ya anak-anak semuanya. Biar nanti ketika ujian praktek kalian sudah tidak bingung lagi. Sudah tidak perlu disiapkan lagi, kalian sudah siap. Itu ya. Oke, sekian dari Ustadz. Terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.